Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat Isya Masjid Al-Aziz yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini dari kajian rutin kita membaca kitab Riyadhis Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih pada bab yang berkaitan dengan ikhlas dan menghadirkan niat. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 dari kitab yang mulia ini. Tapi kita baca di sini, berkata penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah ta'ala merahmati beliau dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau dari Abu Bakrah Nufai ibn Harith As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, idzal taqal muslima bisayfaihima, apabila dua orang muslim bertemu dalam kondisi mereka sama-sama membawa pedang. Jadi sama-sama bawa pedang berarti ingin saling bunuh ini, karena sama-sama membawa pedang. Fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam api neraka, kata Nabi. Jadi keduanya sama-sama di dalam api neraka. Qultu, maka aku berkata, kata Abu Bakrah Nufai ibn Al-Haris ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka wajar karena dia membunuh saudaranya. Terus sekarang yang terbunuh kok bisa masuk neraka juga? Harusnya kan yang masuk neraka itu yang membunuh saja. Adapun yang terbunuh dia kan korban, maka dia tidak masuk neraka, harusnya kan masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW menjelaskan kenapa kedua-duanya masuk neraka. Innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena sebenarnya yang terbunuh itu pun ingin membunuh saudaranya. Cuma karena dia kalah akhirnya terbunuh. Berarti kan dia punya niat ingin membunuh saudaranya. Kecuali kalau dia tidak ada niat.
Dia tidak ada niat ingin membunuh saudaranya. Lalu tiba-tiba datang orang membunuh dia. Maka jelas kalau ini pembunuh di dalam api neraka, diancam sama Nabi SAW. Adapun dia yang dia itu terbunuh tanpa ada alasan yang jelas, maka dia bisa jadi masuk ke dalam surga. Tetapi kalau kondisi yang disebutkan Nabi ini, kedua-duanya bawa pedang. Kedua-duanya ingin bertemu membawa pedang, ingin menyelesaikan secara, kalau kata orang sekarang tuh secara jantan gitu loh. Ya, berduel. Namun ternyata dia kalah, dia terbunuh. Maka pada hakikatnya yang terbunuh itu dia ingin membunuh saudaranya, tetapi dia yang terbunuh terlebih dahulu. Taib. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Maka disebutkan oleh Syekh Faisal Al-Mubarak dalam buku beliau Tatriz Riyadhis Shalihin, yaitu syarah dari kitab Riyadhis Shalihin. Beliau mengatakan al-iqab ala man azima alal ma'siyah biqalbihi wa rattana nafsahu 'alaiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukuman bagi orang-orang yang dia itu memiliki tekad yang kuat ingin melakukan satu maksiat. Jadi dia bertekad ingin melakukan satu maksiat ini, benar-benar dia bertekad. Dan dia sudah menempuh jalan untuk melakukan maksiat tersebut. Adapun ketika nanti maksiat itu tidak jadi dia lakukan, maka dia tetap mendapatkan hukuman. Dia tetap dicatat sebagai dosa karena dia sudah berjalan untuk menuju ke perkara maksiat tersebut. Beda hal kalau dia hanya diam di rumah, hanya hatinya yang bicara, saya ingin ini, tapi dia tidak menunjukkan dengan keinginannya. Hanya hati tok. Maka kata para ulama, ini tidak dicatat sebagai dosa. Tetapi kalau dia sudah berjalan menempuh satu jalan untuk melakukan satu maksiat, contoh nih, ada seorang laki-laki dia ingin berzina, lalu mendatangi tempat lokalisasi. Tahu-taunya keduluan Satpol PP misal. Dia sudah di situ, nggak sempat zina, tapi keduluan Satpol PP. Akhirnya nggak jadi. Maka langkah dia menuju tempat tersebut itu sudah dicatat sebagai perbuatan dosa. Kecuali kalau dia baru di rumahnya cuma duduk-duduk gitu kan, baru ada niat dalam hatinya dia ingin berzina, tapi dia tidak melakukan langkah-langkah yang membawa dia ke sana, maka ini tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Nah, berkebalikan dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang baik itu baru diniatkan saja itu sudah mendapatkan pahala. Kalau dilakukan, maka dia mendapatkan pahala yang berbeda lagi. Pahala niat sama pahala perbuatan. Nah, oleh karenanya ini penting untuk kita memperhatikan masalah niat. Karena niat ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Sampai-sampai para ulama mengatakan satu amalan itu dia bisa menjadi besar itu disebabkan karena niat, meskipun dia amalan yang kecil. Sebaliknya, amalan yang besar kalau tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas, maka dia bisa menjadi amalan yang kecil. Maka niat itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini hadis yang ke-10. Kemudian berikutnya hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi sukihi wa baitihi bid'fan wa isyrina darajah." Salat seorang bersama jamaah itu mengungguli salatnya di pasarnya dan di rumahnya dengan 20 derajat lebih. 20 derajat lebih.
Jadi lebih baik daripada kita sholat di rumah sendiri dan kita sholat di pasar. Tapi sholat di jamaah di masjid itu sangat dianjurkan. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bid'an wa isyrina darajah, yaitu 20 derajat lebih. Kata bid'an itu kalau dalam ilmu bahasa Arab yaitu kata yang menunjukkan bilangan 3 sampai 9, itu bid'an. Jadi kalau antum atau jenengan pernah dengar kata bid'un, misalkan nanti dalam hadis contoh ya, iman itu bid'un situna wa sab'una syu'bah, memiliki 60 sampai 70 sekian cabang. Jadi di situ digunakan kata bid'un. Nah, kata bid'un itu mencakup angka 3 sampai angka 9. Artinya bisa 23 lebih baik, bisa 24, bisa 25, bahkan bisa sampai 29. Tetapi dalil yang lain menunjukkan bahwasanya pahalanya itu lebih baik 27 kali. Ini pahala yang paling kuat. Maksudnya 27 kali itu antum sholat di sini itu sama dengan setara dengan antum sholat 27 kali di rumah, itu maksudnya. Jadi kalau antum ingin mengimbangi sholat berjamaah dengan antum sholat sendiri di rumah, maka antum harus sholat 27 kali baru sama dengan antum sholat di masjid bersama imam. Itu maksudnya. Makanya tinggal dikali aja. Kalau 5 kali sehari kali 27. Ya. Kalau kita sholat di rumah cuma dapat 1, berarti kalau 5 waktu ya 5 doang. Sekarang dikali dengan 27. Maka orang yang sholat di masjid 1 hari 5 kali, tinggal dikali dengan 7. 5 kali 27. Berapa kira-kira? 135. Nah, berarti untuk kita mengungguli sholat di masjid itu yang kita lakukan 5 kali yang sama dengan 135, berarti kita harus masing-masing sholat di rumah itu sebanyak 35 kali. Ya, sebanyak gitu mungkin. Atau mungkin berapa gitu kan, 27 kali mungkin. Tinggal dikali pokoknya. Dan itu kan tidak mungkin, mustahil jemaah. Sholat sekali 4 rakaat aja sudah banyak yang ngantuk. Apalagi sholat sampai 27 kali. Nah, makanya kita diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir sholat berjamaah di masjid. Ya. Manfaatkan. Karena ini yang kita butuhkan, kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, melanjutkan sabdanya, wa dzalika anna ahadahum idza tawadda fa ahsana al-wudu. Pahala ini baru bisa didapatkan apabila seorang itu dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Maksudnya wudu sempurna itu antum berwudu dengan mengikuti wudunya Nabi. Itu yang dimaksud dengan wudu sempurna. Mulai dari membasuh tangan, sebelumnya membaca bismillah. Bismillah itu sunnah. Mau baca mau tidak ada masalah. Artinya ketika seorang mau memulai wudu dengan membaca bismillah, monggo. Tidak, juga tidak ada masalah. Karena dia masuk dalam kategori sunnah wudu. Ya, bukan satu hal yang wajib. Setelah itu mencuci tangan, kemudian seterusnya berkumur-kumur, istinsyak, kemudian tamatmut, istinsar, ya, mencuci muka dan seterusnya. Masuk ke dalam kategorinya juga sempurnanya wudu itu setelah berwudu kita membaca doa wudu. Itu masuk dalam kategori wudu dengan sempurna itu. Jadi setelah kita berwudu kita bersyahadat, kemudian mengucapkan doa Allahumma ja'alni minat tawabini wa ja'alni minal mutatahhirin dan seterusnya. Itu yang disebut dengan wudu sempurna. Nah, setelah kita berwudu itu, summa atal masjid, kita mendatangi masjid untuk melaksanakan salat. La yuridu illa salata, yang mana dia datang ke masjid itu melainkan ingin melaksanakan salat. La yanhazuhu illa salah, dan tidak ada yang menjadikan dia itu untuk menggerakkan kakinya menuju masjid kecuali untuk salat. Dia kangen sama masjid. Maka dia menunggu waktu kapan sholat, dia ingin segera datang ke masjid.
Nah, orang yang memiliki jiwa seperti ini, kelak di hari kiamat Allah akan muliakan dia. Karena dia masuk dalam kategori orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka kita harus berupaya jemaah, hati kita terpaut dengan masjid. Karena sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Kata para ulama, al-masjid khairul baqa'i fil ardi. Masjid itu adalah sebaik-baik tempat yang ada di atas muka bumi ini, masjid. Rumah Allah. Masya Allah sekarang masjid-masjidnya kan ada AC-nya gitu kan ya. Ya, sholat di atas karpet. Bandingkan zaman dulu masjidnya. Ya. Saking enaknya ada AC-nya sampai ketiduran. Ya, ya. Apalagi kalau karpetnya tebel gitu kan. Bisa-bisa ambil bantal bawa selimut itu. Nah. Jadi yang menjadikan dia itu datang ke masjid ya untuk sholat. Maka apa kata Nabi SAW setelah itu? Lam yakhtu khutwatan, tidaklah satu langkah yang dia ayunkan, illa rufi alahu biha daraja, melainkan Allah mengangkat derajatnya. Wa khutta anhu biha khati'ah, Allah menghapus dosa-dosanya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Bayangkan kalau rumah antum jauh, antum jalan kaki jemaah. Ustaz kalau dekat gimana? Muter aja. Ya, muter dulu biar banyak pahalanya. Yang jauh bayangkan dia datang ke sini, langkah kaki taruhlah. Setiap dia datang ke masjid, dia mengayunkan langkah sebanyak 200 langkah. Berarti ada 200 dosa yang dihapus. Kemudian 200 derajat dia ditinggikan. Dan 200 pahala diberikan oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu baru berangkat. Belum PP jemaah. Jadi PP itu dihitung. Ya jangan cuma tiket aja, beli tiket PP jemaah. Kita datang ke masjid, pulang pergi. Itu pahala dan dosa kita dihitung sama Allah Ta'ala. Diangkat derajat, dihilangkan dosa. Ya. Kemudian ditambahkan kemuliaan, subhanallah, luar biasa sekali. Belum sholat di dalamnya, masuk masjid sholat, shaf pertama, kemudian sholat dengan khusyuk dapat 27 derajat, pulang, subhanallah. Banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan ke masjid. Makanya nanti ada bab dalam buku ini namanya Fadlul Masyi ilal Masjid, keutamaan orang jalan kaki ke masjid. Tapi kan saya tidak mungkin jalan kaki dari Delta ke sini. Ya, yang ada tidak jadi kajian kita jemaah. Karena sampai sini sudah jam 12 malam mungkin. Ya. Maksudnya yang antum dekat dengan rumah, yang misalkan dalam masjid, ini kan masjid komplek gitu kan, dalam komplek itu jalan kaki. Ya, jalan kaki. Kecuali kalau memang kita sudah agak sepuh. Tapi biasanya kalau orang sepuh itu enak senang jalan biasanya. Karena dengan jalan itu ya, urat-urat yang mohon maaf nih, urat-urat yang bengkok itu diluruskan jemaah. Ya. Dan itu lebih sehat insyaallah. Sampai dia masuk ke dalam masjid. Setelah itu apa yang dia lakukan? Fa idza dakhalal masjid kana fis salati makanatis salati hiya tahbisuhu. Maka ketika dia masuk ke dalam masjid, ya, dia dianggap terus berada dalam salat selama salat itu yang menahannya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, dan para malaikat mereka itu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat dia sholat. Selama dia di dalam masjid, malaikat bersolawat. Apa bentuk solawatnya para malaikat? Mereka mengatakan, ingat ya, kalau bersolawat maksudnya itu para malaikat bersolawat itu berdoa maksudnya. Ya, malaikat kalau bersolawat itu artinya berdoa. Apa doanya para malaikat? Nah, perhatikan doanya ini luar biasa sekali. Ini makhluk yang mulia yang mendoakan orang-orang yang datang ke masjid. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya.
Bayangkan didoakan rahmat, didoakan ampunan, didoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya. Malam yu'dhi fihi, lam yuhdith fihi. Selama dia di dalam masjid itu tidak ganggu temannya, tidak nggarai wong. Nah, ini suang nggarai wong gitu. Kadang-kadang temannya diganggu gitu kan. Nah, nggak boleh ganggu orang di dalam masjid itu. Apalagi kalau ngobrol yang nggak jelas. Antum kalau pengen ngobrol sesuatu yang tidak penting jangan di dalam, di luar aja. Di emperan. Di emperan masjid, jangan di dalam. Karena ini tempat yang luar biasa, mulia sekali. Kadang ada orang tuh bergosip dalam masjidnya. Nggak boleh. Karena ini tempat yang harus dimuliakan. Kalau kita sebagai kaum muslimin tidak memuliakan tempat ini, maka siapa yang akan memuliakannya? Masa kita nunggu orang non muslim yang muliakan masjid kita? Ya nggak mungkin lah. Tapi kita orang Islam sendiri yang harus memuliakan masjid kita ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, apa yang bisa diambil dalam hadis ini jamaah sekalian? Hadis ini mengajarkan kepada kita yaitu tentang isyaratun ila itibaril ikhlas. Isyarat untuk kita benar-benar memperhatikan keikhlasan kita. Jadi kadang ada orang datang ke masjid itu niatnya bukan ingin ibadah, tapi niatnya lain. Apalagi kalau pas bulan Ramadan niatnya cari takjil, cari buat buka. Apa namanya mahasiswa? Ya kalau mahasiswa tuh bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, benar. Karena lumayan selama 30 hari uangnya itu aman. Ya, jadi tidak keluar uang. Jadi kalau buka cari masjid A, kalau sahur nanti cari masjid B, biasanya begitu. Ya. Cuma masalahnya tidak setiap masjid menyiapkan sahur dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Biasanya di 10 hari terakhir dia disiapkan sahurnya. Maka kadang-kadang ya, sebagian mahasiswa-mahasiswa ini yang umumnya pas-pasan ya, dia pasti akan mencari masjid-masjid yang bisa mengakomodir kebutuhannya. Tapi kalau buka nggak usah ditanya, semua masjid insya Allah mengadakan buka puasa. Bahkan dia melakukan safari buka puasa itu. Dia pindah dari masjid A besok masjid B. Ya, nanti dicari mana yang paling enak makanannya di situ terus dia. Iya. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya pernah dulu begitu. Itu masalahnya. Saya pernah pindah dari satu masjid ke masjid berikutnya. Kalau masjid di daerah mana? Daerah Kiai Haji Mas Mansur sana itu, musola sana, umumnya ya kalau buka tuh biasalah kan kebanyakan orang Arab ya. Jadi rata-rata makanannya tuh makanan yang sering dimakan oleh orang Arab ya, lumayan. Ya perbaikan gizi lah jemaah. Perbaikan gizi ya, tapi waktu itu tidak bisa gemuk-gemuk, kita tetap aja kurus gitu. Nah kadang ada orang datang ke masjid itu niatnya untuk itu, bukan untuk sholat, hanya untuk itu kadang-kadang. Apalagi kalau masjidnya ada tadarusan, sudah tahu masjidnya tadarusan, kemudian yang bertugas untuk mengantarkan kue, RT yang selalu terkenal membawa kue yang enak, hadir dia. Giliran RT yang nggak bawa kue enak tuh nggak hadir dia. Ini fenomena yang realita ini terjadi. Tapi saya tidak pernah ngalami ya. Gak pernah kalau saya itu. Dulu teman yang seperti itu, dia cerita. Ya, diajak, ayo kita ke masjid situ. Kenapa? RT ini yang ngantar kue buat tadarusan, enak-enak katanya. Kemarin ini ya, mungkin tidak tahu ini lagi gitu. Diajak. Nah, dia datang ke masjid untuk benar-benar lillahi ta'ala. Dia ingin memakmurkan masjid, dia datang ke masjid itu karena Allah ta'ala. Baru dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW di sini. Kemudian juga pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini,
bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang isyaratun ila ba'dil asbabil muqtadiyah lid darajat, yaitu amalan-amalan yang bisa meninggikan derajat kita. Salah satunya adalah al-masyu ilal masjid. Kita berjalan menuju ke masjid, tapi niatnya harus ikhlas, jemaah. Niatnya harus ikhlas. Jangan niatnya ingin supaya nanti orang-orang memuji kita karena kita sering ke masjid. Jangan niatnya itu. Benar-benar kita berjalan menuju masjid, jalan kaki menuju masjid itu untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan ini. Bukan kita karena nggak punya motor sepeda, bukan karena kita nggak punya kendaraan, tidak. Tapi kita mengetahui tentang keutamaan ini, kita ingin mendapatkan keutamaan ini. Ya. Dan juga dengan kita berjalan kaki, insya Allah secara waktu itu masih cukup gitu loh. Kalau memang waktunya masih cukup dan kita bisa mengambil keutamaan ini, kenapa tidak? Kecuali kalau jenengan rumahnya jauh, kalau jalan kaki sampai sana sudah selesai, maka tidak apa-apa naik kendaraan. Karena nanti kendaraan itu yang dihitung bannya yang berputar. Makanya kan ada sebuah kaidah dalam agama kita itu al-wasail laha ahkamul maqasid namanya. Sarana itu tergantung tujuannya dipakai untuk apa. Hukum asal sarana itu perkara dunia, itu mubah. Tergantung jenengan gunakan sarana itu untuk apa. Kayak contoh nih, HP. HP ini perkara yang mubah. Tapi kalau HP ini digunakan untuk perkara yang buruk, maka dia menjadi buruk. Tapi kalau HP ini digunakan untuk perkara yang baik, maka dia menjadi sumber pahala. Itu maksudnya. Kendaraan, sarana. Kenapa kita beli kendaraan? Misalkan kenapa beli motor? Saya pingin supaya pergi ke masjid itu tepat waktu karena rumah saya jauh. Ya biar saya bisa mudah sholat ke masjid 5 waktu. Maka ketika kita beli kendaraan itu kita dapat pahala. Kenapa beli motor? Saya pingin pergi ini, pingin itu. Disebutkan yang haram-haram. Maka kendaraan tadi yang dibeli, yang digunakan untuk perkara yang haram, maka dia pun menjadi lumbung dosa. Makanya ada kaidahnya tadi al-wasaillah ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung dengan tujuannya. Dengan tujuannya apa dengan sarana tersebut, itu yang perlu untuk ditata hatinya itu. Bukan tidak boleh pergi ke masjid dengan naik sepeda motor, bukan tidak boleh, silakan. Ya. Cuma di sini Nabi sedang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Ya, dengan berjalan kaki. Dan itu juga insya Allah lebih sehat. Ya, kita berjalan kaki itu lebih sehat. Ya, sendi-sendi kita gerakan. Ya, di situ kan juga membakar kalori. Jalan kaki, bayangkan berapa ratus langkah kita jalan kaki itu kan bisa membakar sekian kalori kita, kan begitu. Bayangkan kalau kita lakukan selama sehari itu minimal 5 kali. Kan lumayan membakar kalori. Daripada numpuk di dalam tubuh kita menjadi sumber penyakit, ya. Maka lebih baik kita gunakan dengan kita berjalan. Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan di antara amalan-amalan yang memiliki sebab yang menjadikan kita memiliki derajat yang tinggi, salah satunya adalah dengan berjalan kaki ke masjid. Ya, berjalan kaki ke masjid. Kemudian pelajaran yang diambil dari hadis ini juga, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya malaikat itu berdoa, beristighfar dan memohonkan rahmat bagi orang-orang yang melakukan amalan di dalam hadis ini. Dia datang ke masjid, dia berdiam di masjid. Seperti kita sekarang nih, kita berdiam di masjid dalam rangka menuntut ilmu. Para malaikat itu berdoa untuk kita, mendoakan kita. Makanya kalau ada pengajian-pengajian seperti ini selain hari ini, misalkan di hari-hari yang lain, ikuti. Lumayan kan dapat keutamaan, didoakan para malaikat. Didoakan ampun, didoakan rahmat. Bisa jadi kita berdoa sendiri belum dikabulkan sama Allah karena
ada sebab-sebab yang menghalangi doa kita, tetapi malaikat yang mendoakan kita, insya Allah mustajab jemaah. Mustajab doa malaikat itu. Karena malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, nggak pernah bermaksiat malaikat, tidak kayak manusia. Manusia itu taatnya 1 kali, maksiatnya 1000 kali. Itu manusia. Coba lihat malaikat, kata Nabi SAW, tidaklah langit itu, langit yang pertama, kedua sampai ke-7, setiap 1 jengkalnya selalu ada malaikat yang ada di situ. Saking banyaknya para malaikat, apa yang mereka lakukan? Allah perintahkan ada yang mereka itu bertasbih, ada yang mereka itu sujud, ada yang mereka itu beristighfar, ada yang mereka ini bertahmid, bertahlil. Ketika mereka pertama kali diperintahkan, sampai kapan mereka melakukannya? Sampai datangnya hari kiamat. Dan mereka tidak akan pernah bosan untuk melakukan itu. Karena Allah cabut kebosanan dalam diri mereka. Coba kita, ya, baru istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sudah langsung kabur. Kita begitu. Para malaikat tidak. Makanya malaikat itu adalah makhluk yang luar biasa. Nah, supaya kita nih punya doa-doa dikabulkan sama Allah Ta'ala, caranya adalah bagaimana supaya malaikat yang mendoakan kita. Salah satunya ini. Karena di antara makna malaikat mendoakan rahmat kepada kita, sebagaimana penafsiran para ulama, yaitu malaikat mendoakan kepada Allah agar apa yang menjadi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, segera ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Kan kita punya hajat tuh, betul kan? Jenengan pasti punya hajat yang jenengan minta sama Allah Ta'ala, yang mungkin bisa jadi hajat yang selama ini jenengan minta belum dikabulkan. Nah, caranya gimana? Ya seperti ini. Duduk di sini sejenak sabar dengan harapan malaikat mendoakan kita. Siapa tahu dengan doa dari malaikat, doa-doa yang selama ini kita panjatkan dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kita tidak ngerti. Ya, maka semoga yang kita hadir di semuanya di sini ya didengarkan doa-doanya oleh Allah Ta'ala, disebabkan karena para malaikat yang mendoakan kita. Amin insyaallah. Ya. Insyaallah antum punya keinginan semua jemaah. Ya. Sudah berapa kali kita sering berdoa belum juga dikabulkan sama Allah Ta'ala. Bisa jadi karena sebab-sebab tadi. Nah, coba cara yang lain, alternatif lain dong. Caranya pakai orang lain atau pakai makhluk lain, yaitu malaikat itu. Biar mereka yang mendoakan kita dengan cara seperti ini. Ya, sembari juga kita berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi para malaikat itu berdoa, beristighfar bagi orang-orang yang salah satunya ini. Dia duduk di masjid, setelah sholat datang ke masjid, sholat, sambil menanti datangnya sholat yang lain, dia pun duduk di situ, didoakan oleh para malaikat sampai dia kembali ke rumahnya. Subhanallah, nikmat, keutamaan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang ke-11. Kemudian kita pindah ke hadis berikutnya. Ya. Ini hadisnya rodok panjang ini. Ya. Hadis yang ke-12. Dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis beliau meriwayatkan dari Rabb-nya. Itu hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yang tersebut, perkara tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang seseorang itu baru berniat. Nah itu tuh niat jangan. Baru dia itu berniat ingin melakukan satu kebaikan. Ya. Ingin melakukan satu kebaikan. Tapi dia tidak melakukan kebaikan itu, baru punya niat aja.
tapi dia tidak jadi melakukan kebaikan tersebut. Ya. Entah mungkin karena ada sebab tertentu atau apa dia tidak jadi melakukannya. Kayak contoh nih, gambarannya begini. Antum di lampu merah, tiba-tiba ada orang datang ke antum meminta sedekah. Antum sudah ambil nih. Antum sudah lihat dari jauh berniat saya ingin kasih sedekah. Antum sudah siapkan uang nih, sudah punya niat nih. Tahu-taunya lampu hijau. Kalau antum tunggu beli orang itu datang ke antum bisa jadi dibel sama yang di belakang. Antum jalan. Ya kebetulan juga dia orangnya minggir. Dia tidak mendekat ke mobil kita, minggir karena dia sudah lampu hijau gitu kan. Sehingga antum tidak bisa memberikannya. Maka kata Nabi SAW di sini, meskipun antum baru berniat dan tidak sempat melakukannya, antum tetap dicatat sebagai pahala. Tetap dapat pahala. Ustadz kalau gitu enak dong, niat aja nggak usah melakukannya. Ya enggak juga. Yang penting niat aja Ustadz. Ya. Enggak juga gitu maksudnya. Tetap harus melakukan biar dapat pahala lebih. Antum jangan cukupkan diri antum, kalau bisa dapat 2 kenapa harus 1? Kan gitu kan? Kita ini kalau urusan dunia aja yang berlomba-lomba. Kita tertarik dengan yang namanya buy one get one. Tapi giliran pahala antum tidak mau itu. Ya. Tidak mau mendapatkan banyak. Hanya mencukupkan diri dengan yang sederhana. Yang penting kan sudah niat Ustaz, sudah cukup dapat pahala. Lah, tapi coba kalau urusan dunia, baru buy one get one aja sudah bahagia, apalagi yang buy one get two. Seneng itu, habis itu barang itu. Ya, rela berjam-jam di situ, yang penting demi beli 1 dapat 2. Tapi coba urusan ibadah, sing penting niat yang baik Ustaz. Ya. Tidak melakukan kan boten nopo-nopo, repot iki jaman. Salah ini prinsipnya. Akhirat itu yang harus lebih diutamakan prinsipnya, bukan dunia. Dunia itu ngikut dia. Akhirat yang harus lebih utama. Kalau antum bisa 1 kali amalan bisa dapat 4-5 kebaikan, kenapa tidak? Kayak contoh misalkan, contoh nih sederhana dalam masalah ini, kayak puasa. Terkadang kita itu ya terjadi hari puasa kita tuh hari Senin atau Kamis, bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid. Kalau antum bisa gabungkan niatnya, hanya dengan 1 puasa mendapatkan pahala banyak, kenapa tidak? Atau mungkin antum pas puasa bersama dengan puasa Daud yang biasa antum lakukan, ya udah gabung 3 aja niatnya, dapat 3 pahala. Bukan malah hanya ya sudah yang penting niat puasa Senin Kamis saja 1 pahala sudah cukup. Keliru nih jemaah. Ini kurang tepat. Ya. Kurang tepat seperti ini. Kayak sholat sunnah, antum masuk masjid, antum lihat waktu, kayaknya hanya bisa 1 kali sholat, maka di situ antum tumpuk niat antum. Sholat niat yang pertama tahiyatul masjid, yang kedua sholat qobliyah, yang ketiga sholat sunnah wudhu, antum gabung semua, nggak apa-apa, dapat pahala banyak. Bukan malah cuma 1. Ini yang sering keliru kita itu. Coba dalam urusan dunia tadi, ya. Buy one get two. Apalagi kalau sudah malam 10 Ramadan terakhir itu, di situ diskon besar-besaran, rela untuk mencari, bahkan itikaf di mall itu. Itikaf dia di mall. Akhirnya pulang-pulang niatnya mau nanti tarawih malam, tapi karena sudah itikaf lama di mall dari habis isya sampai tutup tokonya itu, akhirnya tidak pergi sholat tarawih dia. Nah, itu yang kadang-kadang kita keliru. Dari situ kata para ulama kita bisa mengetahui bahwasanya orientasi kita itu masih dominan dimiliki oleh orientasi dunia. Karena kita masih berpikir bagaimana keuntungan dunia yang lebih besar daripada keuntungan akhirat. Ini yang harus dirubah. Prinsip seperti harus dirubah jemaah. Karena kalau antum hanya memikirkan keuntungan dunia, khawatirnya antum menjadi orang yang merugi. Dunia nggak dapat, akhirat tidak dapat. Itu.
Tapi kalau antum memikirkan keuntungan akhirat, akhirat dapat, dunia datang ngejar antum. Dunia yang ngejar antum. Gak usah khawatir. Itu sudah janji Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dunia datang ngejar antum. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, dunia itu datang ngejar antum dalam kondisi dia menghinakan dirinya. Subhanallah, itu bagi orang-orang yang orientasinya menuju akhirat. Terus kita kembali ke sini. Ya, jadi dia tidak mengerjakannya, dia dapat pahala. Wa in hamma biha fa amilaha. Nah, sekarang kalau dia berniat lalu dia mengamalkannya, katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila adafin katsira. Maka dia berkesempatan masuk ke dalam potensi pahalanya dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Jadi dari 10 sampai 700. Nah, itu dia rugi. Makanya beda antara orang yang cuma niat doang sama niat dan melakukan. Itu beda. Karena kalau kita melakukannya, kita mendapatkan pahala ya kesempatan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Artinya kebaikan yang kita lakukan itu mendapatkan pahala yang beragam tergantung tingkat keikhlasan kita. Semakin tinggi keikhlasan kita, semakin besar kesempatan kita mendapatkan 700 kali lipat. Ya. Jadi pahala itu akan diberikan tergantung dengan keikhlasan kita seberapa. Sebesar apa keikhlasan kita itu. Itu dikasihkan sama Allah Ta'ala nanti. Maka jangan cukupkan diri hanya dengan niat, tapi harus melakukan amal itu. Melakukan kebaikan itu. Kalau ada niat bersedekah, upayakan bisa melakukannya. Karena Allah akan mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan 10 kali bahkan sampai 700 kali. Sekarang kalau kita contohkan sederhananya, andai kata kita keluarkan di situ 10.000, berarti 10 kali 10 atau sampai 700 kali. Bahkan nanti akan diganti sama Allah. Bukan hanya berupa uang, tapi berupa yang lainnya pun. Kemudian setelah itu apa kata Nabi? Wa in hamma bisayyi'atin. Tetapi kalau orang tersebut berniat untuk melakukan satu keburukan, baru niat nih, falam ya'malha, dia tidak melakukannya, dia tidak mengerjakan keburukan tersebut. Kataballahu indahu hasanah kamilah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala justru mencatat bagi dia pahala. Wa in hamma biha fa amilaha kataballahu sayyi'a wahida. Sedangkan kalau dia berniat kemudian dia melakukannya, dia hanya mendapatkan satu dosa. Nah, dia hanya mendapatkan satu dosa. Sebagian para ulama ketika menjelaskan tentang kenapa kok dia itu berniat satu perbuatan dosa, tapi justru dicatat pahala. Bisa jadi ketika dia berniat melakukan satu dosa tersebut, dia ingat tentang Allah lalu dia beristighfar. Maka istighfarnya itu menjadi sebab dia mendapatkan pahala. Karena tidak ada yang dihapus dari istighfar itu. Perhatikan ya Jemaah ya. Orang kalau baru berniat itu kan belum dicatat dosa, betul atau tidak? Belum kan? Belum dicatat dosa. Lalu dia ingat dengan kebesaran Allah, dia beristighfar sama Allah. Karena dalam dirinya dia ingin melakukan satu maksiat, itu adalah bisikan syaitan. Dia beristighfar, dia berlindung kepada Allah Ta'ala. Maka istighfarnya tadi, yang seharusnya istighfar itu digunakan untuk menghapuskan dosa, tapi karena tidak ada dosa yang dilakukan, yang hanya baru sekedar niat yang belum dicatat dosa, maka dia dikonversikan oleh Allah Ta'ala menjadi sebuah kebaikan. Nah itu maksudnya. Ya. Kenapa dia dicatat sebagai pahala di situ. Tetapi kalau dia tidak beristighfar, maka dia tidak diberikan apa-apa. Wala dapat dosa, wala dapat pahala. Karena dia tidak beristighfar kepada Allah. Tetapi yang menyebabkan dia dapat pahala itu ketika dia ingin melakukan satu keburukan, namun dia ingat kebesaran Allah, dia takut dengan azab Allah. Langsung dia mengatakan astagfirullah ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Karena sudah memikirkan yang demikian. Maka istighfarnya dia dan mohon ampunnya dia kepada Allah, itu justru dikonversi menjadi sebuah pahala.
Sebaliknya kalau dia berniat dan melakukan, hanya Allah mencatat sebagai satu dosa. Ya. Baik Allah Ta'ala jamaah. Allah Ta'ala itu maha rahmat, maha baik kepada kita. Dosa diberikan satu, pahala diberikan berlipat-lipat. Terus apa yang menjadikan kita tidak mau untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala? Sementara kebaikan itu diberikan sebanyak-banyaknya kepada kita. Bahkan di antara kebaikan Allah Ta'ala kepada kita, dan ini juga masuk juga ke dalamnya kebaikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasul itu pernah berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala tidak menyegerakan azab bagi kaumnya di dunia. Dikasih kesempatan untuk bertobat. Makanya coba lihat, orang bermaksiat apakah langsung ditimpakan azab sama Allah? Tidak. Andai kata kalau kita lihat umat-umat terdahulu, dia berdosa, dia langsung ditimpakan azab oleh Allah. Tapi umat Islam tidak. Umat Islam itu di antara doa Nabi SAW adalah meminta agar kita diberikan kesempatan untuk bertobat, kesempatan beristighfar. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini, segera kita meminta ampun kepada Allah dan rubahlah keburukan itu menjadi kebaikan. Jadikanlah keburukan yang selama ini kita lakukan, ya, dengan istighfar itu dihapus dan diganti sebagai perbuatan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan ulaika yubaddiluna hasanatihim sayyi'at atau sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah yang akan dirubah keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan, diganti sama Allah dengan kebaikan. Taib. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Allah itu memberikan keutamaan kepada hambanya dengan melipat gandakan pahala dari kebaikan yang dilakukan. Ya, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ini satu keutamaan yang Allah berikan. Dan inilah salah satu rahasia kenapa umat Islam itu meskipun dia usianya itu pendek, ya, dia bisa mengejar amalan-amalan orang-orang terdahulu yang usianya panjang karena Allah menjadikan pahala bagi amalan itu berlipat-lipat, berlipat ganda. Coba bayangkan dalam sholat tarawih ketika kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita sholat semalam 1 hari di situ, itu sama halnya dengan kita melakukan ibadah sebanyak 1000 bulan lamanya. Dan 1000 bulan itu kan sekitar 83 tahun sekian. Ya. Masalahnya kan belum tentu kita hidup sampai 83 tahun. Belum tentu. Tapi coba bayangkan, ibadah selama 83 tahun itu hanya bisa ditempuh dengan sholat cuma 1 malam doang, dan itu tidak semalam suntuk kita sholat itu. Hanya sholat di 1/3 malam terakhir yang itu kita lakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Bayangkan kalau kita berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar sebanyak 20 kali selama 20 tahun berturut-turut, tinggal dikali. Sudah berapa itu kebaikan yang kita dapatkan? Sudah berapa itu? Sudah sekitar 1000, hampir 1000-an itu, ya kan? 20 kali 80 itu sudah 1000-an lebih. Berapa? Iya. Bayangkan kalau kita dapat 30 kali, luar biasa. Sudah bisa melewati umat-umat terdahulu dari sisi amal ibadah. Dan itulah keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Boleh usianya pendek, tetapi dari sisi keutamaan Allah berikan lebih. Maka kita harus bersyukur menjadi kaum muslimin, umatnya Muhammad. Sudah paling usianya pendek, tapi keutamanya lebih besar. Sudah gitu masuk surga paling duluan.
Jadi yang masuk surga paling duluan itu umat Islam. Bukan Nabi Adam, kita duluan. Umatnya Nabi Muhammad yang akan masuk surga lebih dulu. Maka jangan sampai kesempatan masuk surga terlebih dahulu ini justru tidak bisa kita rasakan karena harus mampir neraka dulu. Ya jangan, itu makanya jangan. Di dunia saatnya kita mengumpulkan keutamaan-keutamaan itu. Karena di sinilah tempat kita bercocok tanam. Dunia itu tempat bercocok tanam, bukan tempat menuai hasil, jemaah. Tempat bercocok tanam. Di mana hasil kita akan tuai? Nanti di hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Sesungguhnya pahala itu baru akan dilipat gandakan ketika kita berada di hari kiamat. Dunia ini tempat nanam. Besok kita manennya ketika di hari kiamat. Maka jangan sepelekan amalan-amalan itu. Karena amalan-amalan ini memiliki keutamaan yang besar. Terutama amalan yang sepele tapi pahalanya besar. Contoh seperti membaca doa selesai wudu. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu kemudian dia membaca bersyahadat kepadaku, lalu dia membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawabini wa ja'alni minal mutatahhirin, dan seterusnya. Apa pahalanya? Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Allah bukakan bagi dia pintu surga sing 8. Bayangkan jemaah. Sekedar baca doa itu dibukakan pintu surga yang 8. Coba berapa banyak kaum muslimin selesai wudu jarang membaca yang demikian. Padahal itu keutamanya besar. Buka pintu surga yang 8 dan sudah itu antum pilih mau masuk pintu surga dari mana. Mau pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Yang jelas bukan pintu 9 karena tidak ada pintu 9. Pintu surga cuma 8. Sepele amalannya tapi keutamanya besar. Dan ini hanya diberikan kepada umat Islam. Itu baru satu jenis loh jemaah, belum yang lainnya, banyak. Coba antum cari buku amalan ringan berpahala besar. Banyak itu. Salah satunya itu membaca doa selesai kita berwudu. Ya. Contoh yang lain misalkan, saya sebut 2 aja lah. Antum kalau di malam hari pernah ngelilir kan? Nah di situ kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika di malam hari itu dia terbangun lalu dia berdoa, membaca zikir, kemudian dia berdoa. Ada zikirnya, coba antum nanti carikan zikirnya ya. Antum hafal. Kemudian dia berdoa, dia minta apa yang diinginkan. Setelah dia berzikir tersebut, maka pasti Allah akan kabulkan apa yang menjadi doanya tersebut. Luar biasa sekali jemaah. Ini keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Karena mengingat Allah menjadikan bagi kita kebaikan-kebaikan ini bermacam-macam dan memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dan dia berlipat-lipat ganda. Kemudian pelajaran berikutnya yang diambil dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Menjelaskan tentang rahmat Allah Ta'ala kepada kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Itu rahmat Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, la taqnatum min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari menggapai rahmat Allah. Allah itu mengampuni segala macam dosa. Yang penting kita mau mengatakan, ya Allah aku bertobat kepadamu. Aku bertobat kepadamu. Nah inilah para jamaah sekalian, hadis yang ke-12 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di sini. Adapun hadis yang ke-13 ini hadis yang sangat panjang. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya sebagai hadis terakhir dari bab ini. Sebelumnya nanti dan setelah itu kita masuk ke bab yang kedua dari buku ini, yaitu bab yang berkaitan dengan taubat. Ya, jadi hadis ke-13 besok yang pertemuan berikutnya ini
Itu adalah hadis terakhir dari bab yang berkaitan dengan ikhlas dan menghadirkan niat. Dan insya Allah setelah itu kita masuk ke bab yang berkaitan dengan taubat. Itu kita memohon taubat atau ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini.